Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 7 akan wabarakatuh. mempresentasikan tugas teknik pengelasan mengenai elektron beam welding. Yang pertama perkenalkan, saya sendiri yang akan memulai presentasi ini atas nama M. Fatur Rahman dengan NPI 14220000151. Yang kedua ada Muhammad Ricardo Amrizal dengan NPI 14220000159. Yang ketiga ada Ahmad Reza Fahlevi dengan NBI 14220000168. Yang keempat ada Muhammad Baglis Husni dengan NBI 14220000176. Yang kelima ada Franky Dwi Pramudianto dengan NBI 14220000184. Yang ketiga ada Firmansyah Putra Irawan dengan NBI 14220000185. Yang pertama, pengertian elektron beam welding. Pengelasan sinar elektron atau elektron beam welding (EBW) adalah proses pengelasan fusi di mana sinar elektron berkecepatan tinggi diterapkan pada dua bahan yang akan disambung. Benda kerja meleleh dan mengalir bersama saat energi kinetik elektron diubah menjadi panas saat tumbukan. EBW sering dilakukan dalam kondisi vakum untuk mencegah disipasi berkas elektron. Pengelasan sinar elektron dikembangkan oleh fisikawan Jerman Karl-Heinz Steigerwald pada tahun 1949, yang pada saat itu sedang mengerjakan berbagai aplikasi berkas elektron. Steigerwald menyusun dan mengembangkan mesin las sinar elektron praktis pertama yang mulai beroperasi pada tahun 1958. Penemu Amerika James T. Russell juga telah dikreditkan dengan merancang dan membangun mesin las berkas elektron pertama. Next. Oke, saya akan melanjutkan. Untuk gambar mesin atau alat, nama bagian dan fungsinya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah elektrogan. Elektrogan adalah fungsinya pistol elektron katoda atau kutub negatif yang menghasilkan elektron, mengontrol dan memancarkan sinar elektron. Yang kedua ada anoda. Anoda adalah kutub positif tepat di depan pistol elektron. Fungsi utamanya adalah untuk menarik muatan negatif atau dalam hal ini elektron. Untuk yang bagian ketiga adalah magnetic lens. Ada serangkaian lensa magnetik yang memungkinkan hanya elektron konvergen yang lewat. Mereka semua menyerap elektron divergen dengan energi rendah dan memberikan berkas elektron intens tinggi. Next. Yang keempat, electromagnetic lens and deflection coil. Bagian ini adalah lensa elektromagnetik berfungsi untuk memfokuskan berkas elektron dan kumparan defleksi digunakan untuk mengarahkan sinar elektron ke target. Yang bagian kelima ada holding device. Holding device ini merupakan tempat dudukan benda kerja, sebuah meja CNC. Untuk yang keenam ada vacuum chamber. Vacuum chamber adalah seperti yang Anda ketahui, seluruh proses ini berlangsung di dalam ruang vakum atau vacuum chamber. Vakum dihasilkan oleh pompa bertenaga mekanik atau listrik. Pressure range di ruang vakum adalah sekitar 0,1 sampai 10 PA. Untuk bagian yang ketujuh ada power supply. Power supply adalah elektron beam welding menggunakan sumber listrik untuk mensuplai sinar elektron secara terus-menerus selama proses pengelasan. Voltase rendah sekitar 5 sampai 30 kV digunakan untuk pengelasan plat tipis. Dan sedangkan untuk plat tebal menggunakan voltase tegangan tinggi sekitar 70 sampai 150 kV. Next. Prinsip kerja proses pengelasan. Elektron beam welding di awal pengembangan dikerjakan di ruang hampa. Namun menurut sekarang telah juga bisa dilakukan di ruang tidak hampa. Maka saat ini ada 3 jenis EBW yang antara lain adalah weak vacuum welding. Pengelasan jenis ini dikerjakan di ruang hampa dengan tingkat kehampaan sama dengan kondisi ruang pembangkitan beam. Pada kondisi pengerjaan las dilakukan di ruang yang sama dengan pembangkitan beam. Medium vacuum welding.
Pengelasan jenis ini dikerjakan di ruang yang terpisah dengan ruang tempat pembangkit BEM serta dikerjakan pada kondisi tingkat hampa yang sedang, non-vacuum welding. Pengelasan jenis ini dikerjakan di kondisi setara tekanan atmosfer dan mendekati tingkat tekanan atmosfer. Berikut adalah gambar dari proses pengelasan elektron BEM welding. Proses pengelasan elektron BEM welding. Oke, saya akan melanjutkan cacat las, penyebab dan penanggulangannya. Yang pertama yaitu takik las. Arus terlalu besar, busur terlalu panjang, sudut atau gerakan elektroda yang kurang tepat. Yaitu dengan cara penanggulangannya, kecilkan arus listrik, usahakan panjang busur sama dengan filler, pertahankan sudut dan kurangi kecepatan. Yang kedua, lipatan, yaitu penyebabnya arus listrik terlalu kecil, sudut atau gerakan elektroda yang kurang tepat. Dengan penanggulangannya yaitu besarkan arus listrik, pertahankan sudut dan kurangi kecepatan. Yang ketiga, penetrasi kurang baik, yaitu penyebabnya diameter filler terlalu besar, arus listrik terlalu kecil, kecepatannya terlalu cepat, sudut ketirusannya kurang besar. Dengan penanggulangannya yaitu ganti filler yang sesuai, arus listrik dibesarkan, kecepatan dikurangi, perbesar sudut ketirusan atau pakai filler dengan diameter yang lebih kecil. Next. Yang keempat, kaki tidak sama panjang, yaitu penyebab sudut elektroda kurang tepat. Dengan penanggulangannya yaitu pertahankan sudut yang tepat. Kelima, cacat manik, lebar tidak sama, gerakan brander dan filler tidak tetap. Dengan stabilkan gerakan brander dan filler. Yang keenam, gelombang tidak teratur. Penyebabnya gerakan brander tidak tetap, arus listrik terlalu besar, sudut brander tidak tepat. Dengan penanggulangannya yaitu usahakan kecepatan tetap, kurangi arus listrik, pertahankan sudut yang tetap. Yang ketujuh, manik cembung. Penyebabnya arus listrik terlalu kecil, gerakan blendernya terlalu cepat, logam induknya belum terlalu cair, pengisian filler terlalu cepat. Dengan penanggulangannya yaitu besarkan arus listrik, perlambat gerakan blender, tempat lasan harus sampai terbentuk kawah lasan. Baik, berikutnya cacat las yang ke-8, manik cekung, penyebabnya arus listrik terlalu besar, gerakan blender terlalu lambat, pengisian filler terlalu lambat. Dengan penanggulangannya, kecilkan arus listrik, percepat gerakan blender, pengisian filler jangan sampai lambat. Yang ke-9, cacat las peleburan kurang baik. Arus listrik terlalu kecil, gerakan blender tidak tepat. Dengan penanggulangannya, besarkan arus listrik, perpendek panjang busur, sehingga terjadi peleburan yang baik. Berikutnya yang 10, cacat las berpori-pori. Penyebabnya sudut blender terlalu besar, sehingga udara luar tertutup ke kawah lasan. Arus listrik terlalu besar, benda kerja terdapat minyak, karat, cat, dan kotoran lainnya. Dengan penanggulangannya, pada las stick, sudut blender dengan benda kerja usahakan antara 75 derajat sampai 85 derajat. Kecilkan arus listrik, persiapkan benda kerja dengan baik sebelum pengelasan, perbesar aliran gas pelindung. Next. Yang ke-11, cacat las retak pada manik. Penyebabnya penahan terlalu besar, elektroda menyerap uap, terlalu banyak unsur paduan dalam logam induk, pendinginan terlalu cepat, terlalu banyak belerang dalam benda kerja,
terdapat pasir atau debu dalam benda kerja. Penanggulangannya dengan keringkan elektroda, panaskan mula preheat, dan gunakan elektroda hidrogen rendah. Bersihkan daerah lasan. Yang ke-12, cacat las tercampur. Penyebabnya kecepatan gerakan brander dan filler yang tidak tepat. Sudut brander tidak tepat. Sudut ketirusan terlalu kecil. Arus listrik terlalu kecil. Busur terlalu panjang. Pembersihan permukaan benda kerja kurang baik. Dengan penanggulangannya, naikkan kecepatan hingga terak tidak mengalir ke akar. Sudut yang tepat pada arah lasan. Perbaiki sudut ketirusan. Arus listrik diperbesar. Panjang busur diperpendek. Next. Lalu untuk keunggulan dari las EBW atau elektron beam welding, yang pertama las yang lebih ramping, terus yang kedua kualitas las yang sangat baik, lalu yang ketiga gas yang sedikit, keempat kecepatan pengelasan yang cukup tinggi, lalu kelima penetrasi yang cukup baik atau sangat baik, lalu dapat digunakan pada benda kerja yang tebal dengan single pass, lalu tidak memerlukan bahan tambahan, gas pelindung dan flux. Dan yang terakhir, distorsi panas yang rendah. Dan ini adalah contoh produk hasil dari pengelasan EBW atau elektron beam welding, seperti pada gambar. Yaitu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang elektron beam welding. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.